Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudari yang Allah muliakan, di dalam pertemuan yang ke-6 tentunya tiada lain akan menyambungkan pertemuan yang kelima. Mudah-mudahan saudara-saudari yang Allah muliakan tidak bosan dengan pertemuan ini. Saudara-saudari yang Allah muliakan, di akhir pertemuan yang kelima, kita membahas tentang wa yaj'alukum khalifal ardi. Dan aku jadikan kamu manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Itu adalah amanah dari Tuhan. Bahwa manusia adalah sebagai pemimpin, penguasa di alam semesta, di muka bumi. Kalau di alam semesta kan Tuhan, di muka bumi ini. Itu adalah amanah bahwa manusia harus benar-benar menjadi pemimpin ketika Allah memberikan kemuliaan kepada manusia dan Allah memberikan pula amanah kepada manusia bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Saudara-saudari yang Allah muliakan. Jadi di sini dengan kita mengetahui jiwa dan raga kita, diharapkan kita benar-benar mampu memimpin jiwa dan raga kita sebelum kita mau menjadi pemimpin di luar diri kita. Saudara-saudari yang Allah muliakan. Jadi sekali lagi Anda jangan mencari-cari pemimpin kemana-mana. Bila Anda mendengar misalkan menurut paranormal mengatakan bahwa akan ada pemimpin yang bijaksana, bahwa akan ada raja yang bijaksana, Andalah orangnya. Anda mau laki-laki maupun perempuan, yang namanya Anda manusia, Andalah orangnya sebagai pemimpin itu. Andalah orangnya sebagai raja itu. Jadi dengan kita meneliti jiwa dan raga kita bahwa pada dasarnya Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Di situ kita nanti harus benar-benar setelah kita mengetahui, diharapkan kita mampu menguasai jiwa dan raga kita, menuntunnya kepada jalan yang Allah ridhoi. Dengan harapan kita menetap masih terus dengan harapan kita bisa berjalan untuk menetapkan sebagai fitrah Allah, fitrah Allah illati fatarana alaiha. Disebabkan Allah menciptakan fitrah manusia. Menurut fitrah itu, apa fitrah itu? Itulah manusia. Bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah pada dasarnya. Diistimewakan oleh Allah pada dasarnya. Itulah fitrah manusia. Saudara-saudari yang Allah muliakan. Sekarang dengan kita mengetahui bahwa Allah memberikan amanah kepada kita, bahwa kita adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Dengan kita mengaji diri, mengetahui diri, dengan harapan kita dapat menguasai diri kita. Sekarang kita melangkah kepada tentang diri kita. Lahir, kita ketahui betapa sempurnanya Allah menciptakan bentuk kita seperti ini. Lalu kita sekarang melangkah kepada kehidupan batin, yaitu jiwa kita. Para ahli mengatakan bahwa kehidupan batin itu bertahap-tahap. Di antaranya adalah naluri, intelektual atau kecerdasan, dan intuisi. Maaf, bukan berarti saya ahli, yang memang saya yang mengatakan demikian. Namun saya hanya mengajak belajar bersama-sama di sini. Saya juga sama masih santri, masih belajar. Saudara-saudari yang Allah muliakan. Sekarang kita mengetahui tentang batin. Apa itu batin? Batin adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Namun ketika manusia mau menelitinya, mau menyadarinya, manusia bisa merasakannya. Dan manusia dapat mengerti. Dengan pekerti itulah, pekerti adalah penglihatan batin. Dengan pekerti itulah manusia bisa merasakan kehidupan batinnya. Nanti
kita akan mengembangkan metode bagaimana kita mengembangkan kemampuan pekerti kita itu. Mengasahnya, melatihnya. Agar apa? Agar kita banyak mengerti tentang kehidupan ini. Mudah-mudahan. Saudara-saudari yang Allah muliakan, itulah kehidupan batin. Bahwa batin adalah sifatnya gaib. Tidak bisa dilihat oleh mata. Namun manusia dapat menyadarinya, dapat mengetahuinya. Saudara-saudari yang Allah muliakan, kita mengetahui bahwa batin itu tahap-tahap. Di antaranya adalah naluri, intelektual dan intuisi, intelektual atau kecerdasan, dan di atasnya lagi ada intuisi. Sekarang kita mengetahui tentang naluri. Apa yang disebut naluri? Naluri adalah sifat dasar. Sifat dasar semua makhluk. Semua memiliki daerah batin itu yang disebut naluri. Itu adalah warisan turun-temurun dari masa lampau. Dari zaman jahiliyah sampai sekarang terus-menerus. Bahwa sifat itu terus diwariskan terus-menerus. Ada yang baiknya, ada yang jeleknya. Karena itu adalah sifat dasar semua kehidupan. Semua kehidupan memiliki sifat dasar itu. Mau yang hidup di lautan, di gunung-gunung, mau yang hidup melata, khususnya kehidupan manusia. Semua memiliki sifat dasar yang disebut naluri itu. Apa naluri itu? Naluri adalah reaksi hati. Sesuatu yang selalu disajikan kepada hati. Kepada dada manusia. Yang disebut perasaan. Manusia memiliki perasaan hati yang sensitif. Perasaan itu ada di dalam dada manusia. Di dalam dada kita ketahui bahwa di situ banyak organ. Ada jantung, paru-paru, liver, dan sebagainya. Dan ada hati. Namun ketika manusia dihubungkan dengan perasaan, manusia dikatakan itu adalah hati. Nah, sebut saja di sini adalah suasana hati. Reaksi batin naluri adalah sesuatu yang selalu dihadirkan kepada hati manusia. Jadi di sini sama dengan kita mengolah hati, ya. Mengetahui tentang reaksi-reaksi hati yang selalu disajikan oleh Tuhan semesta alam di dalam arena kehidupan ini. Apa saja yang disebut naluri itu? Kita menyebut yang paling mendasarnya dulu, yang paling rendahnya dulu. Di antaranya rakus, serakah, tamak, tidak mempedulikan makhluk lain, tidak suka melihat orang makhluk lain dalam keadaan beruntung, dalam keadaan kemenangan, iri, dengki, itu adalah reaksi-reaksi hati yang selalu disajikan kepada hati manusia, yang dimana perasaan-perasaan itu selalu hadir di setiap saat. Ketika Tuhan memberikan kepada kita, itu adalah ujian. Itulah ujian yang disebut ujian hidup. Jadi dengan kita selalu memperhatikan reaksi-reaksi hati, dengan tujuan kita bisa membersihkan jiwa kita itu. Saudara-saudari yang Allah muliakan, itulah sifat dasar yang disebut naluri. Sebenarnya kehidupan naluri itu, reaksi batin naluri itu sangat luas, sangat banyak kalau kita mau mengguarnya di sini. Seperti burung menciptakan sayang, persara dan sebagainya. Itu adalah burung sifatnya hidup dalam kehidupan batin naluri. Namun saya tidak membahasnya di sini soal kehidupan naluri yang lain. Yang saya ingin bahas adalah yang selalu dihadirkan kepada hati manusia. Sama, karena itu adalah sifat dasar. Semua makhluk pun sama memiliki sifat-sifat itu, seperti tamak, rakus, serakah, tidak suka melihat makhluk lain beruntung. Nah, binatang hidup dalam kehidupan itu. Wajar seorang binatang hidup di dalam tahapan itu. Seperti dia mencari makan, membunuh makhluk yang lainnya. Ketika dia melihat makanan di dalam makhluknya, dia kejar, dia ambil. Karena rakus serakahnya, dia itu hidup di dalam kehidupan yang disebut paling rendah, itu
sifat dasar yang disebut naluri. Nah, sekarang ada naluri yang baiknya. Apa itu naluri yang baiknya? Dan selalu dihadirkan kepada hati manusia. Cinta, kasih, sayang, mengasihi, menyayangi, itu adalah naluri juga. Namun naluri itu adalah naluri yang baiknya. Ketika manusia sadar kepada agama, berkembang rohaninya, dia akan menggunakan sifat yang baiknya itu di dalam kehidupannya itu untuk menangkal sifat yang rendahnya itu. Dia tidak akan menanamkan sifat rendahnya itu di dalam hatinya. Jadi dia tidak ada rasa takut, tamak, serakah, tidak mempedulikan orang lain. Ketika rohaninya naik ke atas, dia menggunakan batin intelektualnya dan kecerdasannya dengan selalu memperhatikan kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan ini. Itu adalah reaksi-reaksi hati yang dimana ketika hadir kepada diri kita, kita harus bisa menguasainya. Kita jangan menanamkan batin yang rendah. Kita gunakan batin, kehidupan batin yang tingginya, naluri yang tingginya. Contoh, orang yang menanamkan sifat jahiliyah itu. Misalkan, tetangga yang satu dan tetangga yang satu bersebelahan. Ketika tetangga yang satu mendapatkan hadiah, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan membelikan sesuatu, membeli sesuatu, perhiasan, mobil dan sebagainya. Otomatis, ketika tetangga yang sebelah, pada saat itu dia tahu mendengar bahwa tetangganya sebelahnya itu membeli sesuatu, dengan spontan dihadirkan rasa tidak sukanya kepada tetangga yang sebelahnya itu. Ketika dia mau menanamkan sifat jahiliyahnya itu. Tapi ketika dia ingat kepada Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu manusia dengan kehendaknya, tidak bisa dibandingkan rezeki orang lain dan orang lain dengan rezeki kita dengan orang lain, karena sudah ditentukan oleh Tuhan, dia tidak akan menanamkan sifat jahiliyahnya itu di dalam hatinya. Karena sifat jahiliyahnya itu dia sadar bahwa itu akan menyakiti dirinya. Lalu dia pergunakan sifat yang baiknya, sifat kasih dan sayangnya. Ikut bersyukur, ikut bahagia ketika melihat tetangga yang lainnya itu mendapatkan kebahagiaan. Tapi lain halnya, ketika orang itu tidak sadar kepada Tuhan, dia akan terus menanamkan sifat jahiliyahnya itu. Tidur tidak nyaman, memikirkan orang lain ketika orang lain mendapatkan untung dan sebagainya. Sampai dia berteriak kepada ayahnya, misalkan seorang ibu, "Hei ayah, lihat tetangga sebelah. Kenapa kamu molor aja?" Bisa saja seperti itu. Karena dia menanamkan sifat yang rendahnya itu. Saudara-saudari yang Allah muliakan. Sama. Siapapun sifat rendahnya itu selalu hadir. Sekalipun orang itu sudah rohaninya tinggi, spontan selalu hadir. Sekalipun dia seorang kiai. Contoh misalnya, seorang kiai yang satu dan seorang kiai yang satu, padahal dia itu seimbang. Ketika melihat seorang kiai yang satu itu misalkan, pintar, cerdas, menyampaikan itu dapat menyampaikan risalahnya dapat dimengerti. Seorang kiai yang satu itu dengan spontan, dia tidak suka, dia rasa tidak suka dan spontan dihadirkan. Namun karena seorang kiai itu dia tahu, dia bisa menguasai jiwa dan raganya, ketika datang reaksi hati yang jeleknya itu, dia buang jauh-jauh. Lalu dia menanamkan sifat yang baiknya, menjadi kebiasaan, menjadi sebuah karakter di dalam hidupnya, untuk selalu menjaga dirinya, mensucikan jiwanya. Saudara-saudari yang Allah muliakan, itulah sepintas tentang kehidupan naluri. Seperti rakus, tamak, serakah. Itu adalah kehidupan naluri yang rendah. Masih banyak kita melihat orang-orang yang melakukan kejahatan, keserakahan, maling, merampok, korupsi. Itu dia adalah orang yang mengikuti batin nalurinya yang rendah itu. Yang hanya pantas dijalani oleh kehidupan binatang, yang tidak pantas dijalani oleh kehidupan manusia,
yang sudah berada seperti sekarang ini. Saudara-saudari yang Allah muliakan, itulah sekilas yang namanya batin naluri. Bahwa batin naluri adalah sifat dasar yang dimana kita harus bisa menguasainya. Kita harus bisa menguasai naluri. Jangan sampai kita diperbudak olehnya. Jangan sampai kita dikuasai olehnya. Nanti dengan kita membangunkan sifat kuasa yang ada dalam diri kita, sifat pemimpin yang ada dalam diri kita, karena Allah memberikan amanah kepada diri kita, bahwa kita harus mampu dulu menguasai diri kita sebelum mau menguasai di luar diri kita. Itulah pemimpin yang sejati yang Anda cari. Andalah orangnya. Jadi Anda harus mampu dulu menguasai jiwa dan raga kita, mensucikannya, membersihkannya, menuntunnya kepada jalan yang Allah ridhoi. Sebagaimana di dalam surah As-Samsi. Mari kita melihatnya. Surah As-Samsi tentang kejiwaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha wa qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Itulah demi jiwa serta penyempurnaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Subhanallah, itulah petunjuk Allah. Jadi dengan kita meneliti batin naluri kita itu, dengan harapan kita bisa selalu memperhatikan jiwa kita, agar kita bisa menetapkan sebagai manusia fitrah Allah, bahwa Allah menciptakan manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai Allah mengembalikan kita ke tempat yang terendahnya itu. Sebagaimana di dalam surah At-Tin, bahwa Allah mengembalikan mereka ke tempat yang rendah-rendah. Itulah bahwa orang yang mengikuti batin naluri yang rendahnya itu. Saudara-saudari yang Allah muliakan, itu baru naluri. Saya menyampaikan di sini, ini hanya sekilas. Sebenarnya luas. Kehidupan naluri itu banyak. Kalau kita nanti mau menelitinya. Dan ini adalah hanya mukadimah saja. Menyampaikan sepintas. Untuk kita nanti melangkah kepada ayat-ayat berikutnya. Tahapan batin disebut naluri, intelektual dan kecerdasan, dan intuisi. Ini adalah naluri. Kita melangkah ke intelektual dan kecerdasan. Itulah alat yang dimana Allah memberikan keistimewaan kepada manusia, sehingga manusia bisa beradab seperti ini. Karena Allah memberikan keistimewaan kepada manusia, yaitu batin intelektual dan kecerdasannya, yang dimana kita harus mengetahui batin itu juga. Namun biasa masalah waktu, masalah pertemuan, soal durasi menjadi masalah di sini. Jadi saya jeda dulu sebentar. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.